Salam sepak bola, salam sejahtera dan salam sehat kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Tadi baru saja nih ya, saya dan Bung Jas lagi melihat klasmen sementara Liga Premier Inggris. Nah, tolong Bung Jas sharing dong informasi ke teman-teman yang nonton. Hai teman-teman, sekarang MU nomor 1 loh dan udah 11 game mereka unbeaten. Oke, dari 11 game tersebut, ya berapa game yang MU menang, berapa game yang mereka seri? Mereka menang 9 kali dan seri 2 kali. Oke, kenapa menurut kamu MU itu bisa seri 2 kali lawan City dan juga lawan Leicester? Kan bisa saja jika mereka menang, tentu poin mereka selisihnya lebih jauh lagi nih dari Liverpool juga dengan Manchester City dan klub lainnya yang berada di peringkat nomor 3, 4, 5, dan 6 lah selanjutnya. Iya bagus sih, MU kan ada banyak shot tapi mereka tidak bisa skor banyak Oke, gol. jadi artinya permainannya tetap MU bagus lawan City dan juga lawan Leicester, tapi ada peluang yang mereka peroleh, namun peluang tersebut tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Nah, di game lawan City sebetulnya memang MU juga tidak mendominasi permainan, tapi mereka mendapatkan total shot on goal sama ya, on target dengan City. Sayang mereka tidak bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol, sama juga bagi City. Tapi total attempt lebih banyak dari MU. Karena memang MU itu lebih efektif pada saat menyerang mendekati pertahanan tim lawan dengan melakukan 3 to 4 time passing, kemudian mencoba untuk mencetak gol dengan menciptakan peluang, apakah itu dari dalam kotak penalti ataupun dari luar kotak penalti. Ya, dan juga sekarang kalau kita perhatikan dalam 3-4 game terakhir MU di Premier League, ya jadi kita fokusnya di Premier League. Oke, variasi serangan dari MU ini sudah terlihat. So it's not only Bruno Fernandes, ada juga Rashford yang terlibat, ada juga McTominay yang terlibat, Fred bisa terlibat, salah satu fullback bisa terlibat dalam urusan membangun serangan. Nah, Bung Jas lihat bagaimana nih di game lawan Burnley, how do you see the defense of Manchester United? Ya defense-nya sih bagus ya? di game ya. Oke, Maguire juga bagus. Maguire bagus di ini game. Iya. Nah, itu dia teman-teman. Sebelumnya kan Bung Jas juga kritisi bahwa Maguire ini masih belum bagus formnya. Tapi di game ini bagus ya, banyak intercept yang dia lakukan. Mainnya keras juga, tapi harusnya Maguire gol gak tuh yang dia cetak gol itu? Yang akhirnya gak dikasih gol. Ya tapi kan itu foul. Foul, oke. Ya gak apa-apa. Bung Jas nih jujur ya, jika foul ya foul. Memang kita lihat ada tangan dari Maguire coba untuk mendorong Peters walaupun Maguire lebih dahulu melakukan lompatan. Anyway, this was a tight match. Ya, tapi saya kecewa nih teman-teman. Saya kecewa nih Bung Jas karena kan teman-teman sering ya memberikan komentar. Tolong Bung buat video preview. Tolong Bung buat video prediksi. Saya buat video prediksi tentang pertandingan MU, tapi yang nonton sedikit. Nah, jadi gimana nih? Nanti saya gak buat, kalian marah lagi ya. Padahal prediksi saya ini lebih sering benar, tidak selalu benar ya. Jadi teman-teman, jika request sesuatu dan kemudian sudah saya penuhi request tersebut, ya kalian juga harus support dong ya. Iya, benar. Harus begitu, dan prediksinya kan tepat lagi. Saya menjelaskan di video preview sebelumnya tentang MU bahwa MU perlu mencetak gol terlebih dahulu ya. Yang tentu saya harapkan mereka bisa mencetak gol di babak pertama, tapi sulit. Karena saya tegaskan ini bukan parkir bis, bukan parkir pesawat taktik dari Burnley, tapi menaruh atau memasang kawat duri. Sakit itu kalau kena duri-durinya kan. Dan juga saya jelaskan harus ada kontribusi dari fullback. Kalau nggak susah nih MU untuk mencetak gol menghadapi tim yang ekstra defensif, ekstra agresif. Dan juga kita tahu penjaga gawang Nick Pope ini kan formnya lagi bagus. Ya, jadi itulah bagaimana kesulitan yang dihadapi MU juga terlihat dalam pertandingan tersebut. Dan saya juga sudah jelaskan nih pertandingan yang tidak akan mudah dimenangkan oleh MU itu lagi-lagi terbukti. Jadi teman-teman harus support kita juga, ya kan? Pada saat kalian meminta kita membuat video prediksi, kita buat dinonton. Ya, diberikan komentarnya. Gak setuju gak masalah. Ya, terus kamu harus school online ya sekarang ya. Oh iya, Bung. Oke. Terus kamu ada pesan-pesan gak nih ke fans MU sebelum kamu pergi? Setelah ini saya akan membahas nih jalannya pertandingan nih teman-teman ya. Tapi Bung Jas, tolong your message. Fans MU sekarang bisa celebrate lah udah nomor 1. Tapi next week juga harus tunggu mereka bisa nomor 1 atau enggak. Iya, lawan siapa? Lawan Liverpool ya. Iya. Nah, tapi menurut kamu MU bisa jadi juara gak? Ya itu mah harus tunggu lah. Tapi saya masih confident. Masih confident ya, walaupun teman-teman kita lihat MCT juga masih bisa saja nanti terlibat persaingan gelar juara. Tapi sebagai fans Manchester United, wajar saja jika Bung Jas optimis ya kan, atau confident. Nah, saya aja sebagai pendukung Arsenal kan saya selalu confidence tuh. Ini buku Arsenal nih. Sejak saya taruh di atas meja, Arsenal menang terus. Dan Bung Jas juga hebat.
pernah mengatakan kan bahwa percaya saja kepada Arteta, nanti juga Arsenal bisa menang. Iya, benar. Betul kan? Akhirnya Arsenal mulai kembali menang. Tapi kita tidak membahas Arsenal. Kita akan membahas ya jalannya pertandingan Burnley lawan MU, bukan kita, hanya saya. Karena Bung Jas harus online schooling. Oke, Bung Jas, you can leave. Ya, Oke, saya lanjutkan. Ya, you can leave. Go. Oke, thank you Bung Jas. MU selalu kesulitan menghadapi tim yang defensif. Seperti lawan West Brom, mereka hanya bisa menang 1-0. Itu pun melalui penalti Bruno ya, saya lupa saya pengeksekusi, ya harusnya Bruno lah. Ya kalau saya lupa juga kan nggak masalah, masa saya ingat terus sih. Ada banyak pikiran nih di otak saya. Anyway, pada pertandingan tersebut juga MU susah payah meraih kemenangan karena West Brom juga mengandalkan sepak bola defensif, counter attacking only, mengharapkan ada kesulitan yang nanti terlihat di defense dari tim lawan. Sama juga nih Burnley. Tapi Burnley coba juga untuk memberikan tekanan kepada para pemain MU. Caranya seperti apa? Ya, dengan memberikan long ball passing. Tapi itu tidak berhasil juga karena passingnya tidak akurat. Nah, yang saya jelaskan bahwa Ole ya berkali-kali saya jelaskan harus menurunkan starting lineup yang sesuai dengan lawan yang akan dia hadapi. Nah, kalau kita lihat dari lineup ini bagus banget nih keputusan dari Ole ya. Saya bukan fans MU tapi saya harus jujur sebagai pengamat. Ini tepat sekali nih keputusan dia. Saya mengharapkan ya kan sebelumnya bahwa Ole itu bisa menurunkan lah Fred dan juga Scott McTominay di posisi defensive midfield. Tapi yang ia turunkan adalah Matic dan juga Pogba. Kenapa? Saya kira ia sudah pahami bahwa Burnley akan tutup rapat pertahanan mereka dan memainkan compact football di tengah. Sehingga diperlukan pemain di defensive midfield yang memiliki visi yang baik. Apakah itu untuk passing seperti di Matic, tackling, of course Matic can tackle, and then movement. Movement ada di diri Paul Pogba. Dan terlihat Paul Pogba ini berperan besar dalam pertandingan ini. Di depan, sesuai harapan saya, Cavani dimainkan. Dan sesuai juga yang pernah saya jelaskan, Cavani ini sulit berkembang ketika bermain dari awal. Beda halnya jika ia bermain sebagai pemain pengganti. Martial, Bruno, Rashford, sayang Martial miss banyak chance. Ada juga yang memang off target. Luke Shaw, ya bagus ya bisa fit. Maguire, Eric Bailly, beruntung Bailly fit on time dan main. Wan-Bissaka oke, dia memang jarang melakukan overlap. David De Gea hanya sebagai penonton, tidak ada save yang berbahaya. Kemudian Nick Pope bermain bagus sekali. Tarkowski, Ben Mee, oke, Westwood dan Brownhill seperti yang saya jelaskan. Chris Wood bahaya, Barnes sering masuk dari blind side. Brady juga pemain yang kencang. Jalannya pertandingan kita lihat ketat dari menit-menit awal. MU mendapatkan peluang pertama dari Bruno Fernandes, ya kan? Itu juga kita lihat bagaimana kontribusi dari Luke Shaw. Saya jelaskan kan bahwa fullback juga harus membantu serangan. Luke Shaw bagus nih di game ini. Banyak crossing-crossing yang ia lepaskan berbahaya. Tapi juga ya kapan-kapan sulit ya untuk bisa mengantisipasi gerakan dari para pemain lawan seperti yang ia foul Berg, ya kan, pemain dari Burnley. Tapi yang saya melihat secara keseluruhan nih di babak pertama sulit banget kedua tim ini berkembang. MU menciptakan peluang hanya dari Bruno dan juga dari Martial. Martial ada yang off target, ada yang on target. Jadi ini masih menjadi persoalan nih bagi Martial yang sering miss chances. Padahal pemain ini mencetak 17 gol kan musim lalu. Ya, tapi saya kira Ole tetap memberikan kepercayaan. Mungkin saja nanti formnya bisa berubah. Dan saya tertarik ya dengan performa dari Rashford. Karena Rashford seperti menjadi pelayan di game ini. Ia tidak banyak melakukan pergerakan masuk ke dalam kotak penalti. Bruno Fernandes berkeliaran seperti biasa. Karena ia tahu jika ia lebih banyak fokus mendekati pertahanan Burnley, ia akan sulit mendapatkan ruang bebas. Dan Bruno mendapatkan banyak peluang, tiga-tiganya on target. Jadi saya kira penampilan MU di game ini juga terlihat mereka bekerja keras secara tim. Dan memang gol yang tercipta oleh Pogba ini gol kelas dunia. Ya kan? Coba Anda perhatikan bagaimana Pogba ya bisa mencari ruang yang bebas, tidak terkawal, tidak diberikan tekanan sama sekali, dan juga umpan yang bagus oleh Rashford. Ya memang kita lihat terkena kaki siapa tuh sepertinya. Ya mungkin terkena kaki dari Lowton ya, sehingga bola sedikit berubah arah. Tapi saya kira peran besar dari Pogba berada dalam posisi free. Ya instingnya bagus sekali juga untuk melepaskan shooting yang mendatar tidak tinggi. Dan setelah gol berubah menjadi 1-0 di sana, kita lihat MU bermain sedikit berhati-hati ya. Tentu mereka perlukan 3 poin ini. Dan secara keseluruhan ya, lagi-lagi MU mendapatkan banyak peluang. Sayang mereka tidak bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Ini bahaya jika terus terjadi dalam beberapa game. Ya, Cavani kenapa tidak bisa mencetak gol? Karena dijaga ketat, padahal para pemain MU lainnya terus mencoba memberikan service kepada dirinya. Saya kira hanya 1 peluang tuh Cavani dari dalam kotak penalti di babak kedua. Kalau tidak salah umpannya diberikan oleh Martial. Ya, jadi saya kira jangan salahkan Cavani bahwa ia tidak berkembang di game ini.
para pemain MU coba memberikan pelayanan, tapi memang ia dijaga ketat. Eric Bailly ya adalah pemain yang berperan besar untuk menghalangi para pemain Burnley menciptakan shot on target. Ia bisa blok tendangan Brady, ia bisa blok tendangan Woods, walaupun bisa saja bola itu masuk ke gawang dari De Gea. Tapi blocking yang ia lakukan ini sangat krusial. Maguire juga sama. Dan seperti yang Bung Jas katakan, ya memang gol Maguire itu dianulir karena terlihat ia menggunakan tangannya untuk mendorong Erik Pieters. Tapi saya kira ya sebetulnya kan Maguire ini sudah melompat terlebih dahulu. Tapi ya udah, memang wasit beranggapan bahwa ada kontak dari tangan Maguire kepada Erik Pieters sehingga Pieters terjatuh. Saya juga lupa apakah Pieters atau tidak tuh pemain itu. Ya kalau saya salah silakanlah kalian koreksi, kan tugas kalian untuk koreksi saya. Tapi saya ingin menanyakan kepada kalian yang merupakan fans MU, kapan terakhir kali MU berada di posisi sementara peringkat nomor 1? Ya, Anda boleh menjawabnya. Nah, tapi yang saya ingat, saya tidak ingat persis. Yang saya ingat ketika Jose Mourinho menjadi pelatih MU. Saya lupa bulan apa, tanggal apa, tapi saya ingat pernah lah MU menjadi pimpinan sementara klasmen. Ya, menjadi berada di peringkat nomor 1 klasmen sementara English Premier League pada saat itu. Dan pada saat itu mereka berkompetisi ya untuk menjadi juara bersama Manchester City atau dengan Manchester City, dan akhirnya Manchester City yang menjadi juara. Jadi pasca era Sir Alex Ferguson ya, setelah Mourinho, sekarang Ole yang bisa membawa MU berada untuk sementara di peringkat nomor 1. Tentu ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi Ole setelah sebelumnya ia mendapatkan bulian, tekanan, dan juga tentu mungkin hujatan dari para fans MU bahwa ia harus keluar. Tapi Bung Jas ini luar biasa, ia selalu bilang Ole harus stay. Kenapa Ole harus keluar? Dan ternyata Ole membuktikan bahwa ia juga pahami taktik dan juga kepentingan bagi MU untuk meraih kemenangan. Lihat perubahan yang ia lakukan di line up. Lihat ia memainkan Pogba. Ya, memang Cavani tidak bisa skor, tapi Cavani bekerja keras dalam game ini dan Cavani tidak digantikan hingga pertandingan berakhir. Rashford bermain baik, Bruno bermain baik, still Bruno is the key player. Jadi ya bagus saja MU untuk sementara berada di peringkat nomor 1, tapi saya kira ya ini bukan akhir dari perjuangan MU, karena ingat masih ada Manchester City. Jika City menang di pertandingan mereka nih nanti melawan Brighton and Hove ya, saya tidak ingat nih lawan siapa nih Manchester City ya, saya cek dulu betul lawan Brighton and Hove Albion. Berarti nantinya mereka akan naik menggeser Leicester, saya kira begitu jika mereka menang. Artinya City juga nanti akan terlibat persaingan menjadi juara. Akan semakin seru English Premier League. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa jika pelatih mengalami kesulitan ya untuk membawa timnya meraih kemenangan atau hasil positif, jangan langsung dipecat dong. Ya, kan juga harus dilihat bagaimana performa para pemainnya. Now Ole has turned back the momentum for MU. MU berada di atas untuk sementara. Kita tunggu bagaimana pertandingan lawan Liverpool. Itu bukan menjadi penentu apakah MU akan menjadi juara atau tidak. Sama juga bagi Liverpool, bukan penentu jika mereka menang lawan MU. Tapi bagaimana mereka bisa konsisten meraih poin. Pada saat Liverpool sulit untuk meraih kemenangan, MU meraih kemenangan yang lebih banyak. Nah, itulah yang membuat MU untuk sementara unggul berada di peringkat nomor 1 klasmen sementara. Ya, dan we hope for the best for MU, we hope for the best for Liverpool, we hope for the best for City. Dan saya suka persaingan di English Premier League musim ini karena semakin ketat, semakin seru, dan semakin sulit bagi tim manapun ketika mereka bermain untuk meraih kemenangan. Look at Liverpool, look at City di awal, walaupun City sekarang momentumnya lebih bagus lagi. Arsenal tenang, sabar bagi fans Arsenal. Nanti Arsenal akan naik, sabar ya, percaya pada Arteta. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan mendengarkan analisa saya dan juga tadi ya sedikit saja dari Bung Jas karena ia juga tidur tidak lama, hanya beberapa jam, walaupun kita tidur dulu baru kemudian kita bangun sebelum kick off, tapi tetap saja kita capek. Namun kita tetap memberikan sudut pandang kita, opini kita, pembahasan kita, analisa kita tentang pertandingan tersebut. No hit, no hit, no hit. Only football. Salam sepak bola.